Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrudallah Habibah, kelas akuntansi 2E dengan NIM 0502213098. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Budiman dengan judul kata. Nah, dalam pembahasan ini terdapat 4 poin, diantaranya ada makna kata, urutan kata, bentuk kata, singkatan, dan akronim. Makna kata itu adalah maksud yang terkandung dari sebuah kata, baik itu dalam bentuk kalimat maupun paragraf. Adapun hubungan makna satu persatu adalah yang pertama sinonim. Contohnya, pada kata bisa memiliki makna pandai atau dapat. Yang kedua, hipronim dan hiponim, yaitu kata yang maknanya berada di atas makna kata lain atau mencakupi makna kata yang lain. Contohnya kata bunga, itu dapat ditanggap artinya sebagai berikut. Kata bunga, saya membeli bunga tidak termasuk mawar dan melati, namun saya membeli mawar dan melati tidak semua bunga gitu ya, hanya khusus untuk mawar dan melati. Selanjutnya 3, ada pertentangan, yaitu kata yang memiliki makna bertentangan dengan makna dari kata lain. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu antoni. Antoni ini adalah makna yang berjenjang. Contoh itu tinggi, agak tinggi, tertinggi. Selanjutnya ada oposisi. Oposisi ini terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, oposisi kontras, yakni kata yang bermakna tolak belakang dengan makna kata lain. Contoh, mancung itu lawannya pesek. Lalu oposisi arah, contohnya atas atau bawah. Selanjutnya oposisi ekuipolen, yaitu pria wanita. Dan selanjutnya oposisi saling melengkapi, yaitu suami istri. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 4, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif ini adalah makna yang berlandaskan tunjukan lugas. Contohnya selimut. Selimut ini ialah benda tunjukan dari selimut, yaitu benda yang digunakan untuk menutupi tubuh saat tidur. Selanjutnya makna konotatif. Makna konotatif ini adalah makna yang diakibatkan oleh tautan pikiran yang ditimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika seseorang itu berhadapan dengan sebuah kata. Contohnya itu wanita pesantren, itu kan berkonotasi dengan wanita yang baik, suka dengan ilmu agama, seperti itu. Masuk ke nomor 5, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal ini merupakan makna dari kamus, yaitu makna leksikal ini dapat berbeda dari makna kata itu dalam konteks pemakaiannya. Contohnya di dalam kamus kata bau bisa mencakupi bau harum, bau tak sedap ya. Namun pada kalimat seperti misalnya sampai itu bau sekali tidak pernah bermakna harum. Selanjutnya makna gramatikal. Makna ini merupakan makna jenis-jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi. Misalnya saja makna kata depan di, ke, dari, atau kata perangkai dan atau tetapi. Misalnya kita buat dalam kalimat, yaitu dia dan saya berlayar di lautan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi urutan kata. Urutan kata berkaitan dengan makna kata karena urutan yang berbeda menyebabkan makna yang berbeda. Contohnya es batu, bukan batu es. Ada wanita pengusaha, bukan pengusaha wanita. Ada orang banyak, bukan banyak orang. Kesempatan lain, bukan lain kesempatan. Bentuk katanya. Bentuk katanya ini terdiri dari atas kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami pengimbuhan atau afikasi apapun serta belum mengalami pemendekan atau kontraksi. Contohnya saya, meja, baca, kursi, dan lain-lain. Untuk kata turunan yaitu sebaliknya dari kata dasar. Contohnya putus. Putus itu bisa putusan dan keputusan lewat pengimbuhan gitu ya. Nah, di dalam kata turunan terdapat kata berimbuhan, yaitu ada beberapa macam, diantaranya adalah awalan, sisifan, akhiran, dan awalan akhiran. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan. Singkatan itu adalah bentuk kata atau gabungan kata yang dipendekkan dengan satu huruf atau lebih.
Yang pertama nih, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, Bapak itu disingkat dengan B, B besar, P kecil, dan K kecil. Untuk kolonel disingkat dengan Kol, K besar, O, dan L kecil. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata, ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ditulis dengan huruf D besar, P besar, dan R besar. Yang ketiga, singkatan tersebut berasal dari huruf awal kata. Dalam pembentukannya harus menggunakan tanda titik di antara huruf-huruf pembentukan singkatan itu. Contohnya itu atas nama, biasanya disingkat dengan A titik, A kecil titik, N kecil. Yang keempat, ada singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik pada akhir singkatan. Contohnya itu dan lain-lain, itu akan disingkat menjadi DLL, huruf kecil semua namun pada akhiran DLL ditambahkan titik. Baik, kita masuk ke akronim. Akronim adalah singkatan kata yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya Unpad, LAN, dan LIPI. 2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf atau suku kata dengan ditulis huruf awal huruf kapital. Contohnya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia disingkat dengan IWAPI. Selanjutnya Kongres Wanita Indonesia disingkat dengan KOWANI. Yang ketiga, kita ada akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya Pemilu, Radar, dan Rapim. Akronim yang tidak terbentuk dari huruf pertama. Terkadang juga terdapat akronim yang dapat dibuat dari bukan hanya dengan huruf pertama kata saja. Hal ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan yang pertama untuk dapat dieja sebagai akronim dan bukan singkatan, dan yang kedua untuk membedakan dengan akronim yang huruf penyusunannya sama. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.